Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang Liga 1 pekan ke-7 yang barusan berjalan minggu ini, kecuali bagi PSM Makassar yang baru melakoni laga ke-6-nya. Jadi saya akan membahas 3 pertandingan. Yang pertama itu Borneo lawan Persisolo. Mungkin tidak banyak orang Indonesia yang nonton ini kecuali supporter kedua tim, tapi menurut saya ini pertandingan yang sangat seru. Sayang ini tidak di-share di Indonesia. Kenapa seru? Karena Persis Solo ini walaupun mereka papan tengah, tapi mereka itu akhir ini menang terus. Bahkan kalau nggak salah satunya menangnya lawan siapa itu, Madura United kalau nggak salah ya. Ya aku lupa siapa. Jadi apa itu, mereka lagi dapat angin segar, lagi dapat kepercayaan diri, lagi dapat. Sedangkan Borneo itu tim yang bagus, kualitas pemainnya bagus, serta tiga penyerang depannya itu bagus banget. Itu mereka makanya bisa bertengger di rank 1 dari pekan lalu. Nah, jadi pertandingannya sekarang berjalan ya, apa ya, kedua tim ini seimbang sih, jadi sama-sama saling menyerang. Borneo dapat peluang tapi diselamatkan sama Muhammad Riyandi. Begitu pula Persis Solo sempat ada yang menendang tapi gagal, diselamatkan oleh kipernya Borneo. Tapi sekitar menit 33 siapa itu, Borneo secara mengejutkan unggul duluan. Itu lewat golnya Ariski dari sisi kanan gawang. Itu sudutnya sempit saja nih, dan itu dalam kotak penalti, tapi kipernya Borneo melakukan blunder, terjadi gol. Mungkin ya, ini tidak tahu, ini pendapat saya, tapi mungkin kipernya Borneo itu titik lemahnya di Borneo ini. Soalnya saya lihat yang lain itu semua ini cukup kuat kecuali kipernya, mungkin tidak jelek tapi tidak sebagus yang lain lah gitu. Oke, 1-0 bagi Persis Solo, tetapi gak lama berselang 7 menit kemudian Borneo langsung balas lewat golnya si Jonathan Bustos. Itu golnya indah banget dari luar kotak penalti, ngocok ke sisi kanan gawang, nggak ada kesempatan bagi Riyandi untuk menyelamatkan itu tendangannya bagus, Trogo bagus banget. Satu sama. Di babak kedua masih imbang, tapi di awal-awal itu mungkin Borneo lebih dominasi ya, dan mereka bisa cetak gol lagi lewat golnya Hardianto heading. Nah, ini Persis Solo kelemahannya juga di lini belakang. Di gol kedua ini nggak ada yang jaga, serius nggak ada juga. Jadi backnya itu cuma lihat tok, cuma ngelihat si Hardianto heading. Ya kasihan juga, kipernya juga nggak bisa apa-apa. Backnya cuma lihat tok, nggak ada yang jaga belas, nggak ada yang marking. Posisinya itu jauh gitu. 2-1. Setelah 2-1, tapi si Persis Solo nggak menyerah. Mereka berusaha menyerang, tapi gagal semua. Kurang efektif lagi. Jadi skornya 2-1. Ya Borneo menang. Ya ini sebenarnya kemenangannya agak sulit diprediksi sih, karena Borneo lagi bagus-bagusnya. Tapi selamat buat Persis Solo juga, aku beri apresiasi karena mereka berhasil mengimbangi Borneo gitu, yang merupakan pemuncak klasemen. Ya, dengan hasil ini Borneo masih puncak klasemen lagi gitu. Nah oke, kita pertandingan pertama sudah. Sekarang pertandingan kedua, yaitu Arema lawan Persija. Ini langsung, jadi setelah Borneo lawan Persis Solo sekitar jam 8 itu aku lihat Arema lawan Persija. Itu babak pertama itu Persija itu digempur terus. Arema nyerang terus, tapi oh ya, sebelum itu yang agak mengejutkan, pas line up keluar, jadi pas starting pemain yang starter keluar, itu sebenarnya ada dua pemain cadangannya itu, Gian Sola sama Evan Dimas. Aku ya bingung, bukannya ini butuh kreativitas ya Arema, kan ini kan dua ini kan playmaker yang dicadangkan, dan ini pemain bintang, pemain penting, kenapa dicadangkan aku juga bingung. Mungkin belum fit atau apa, kurang ngerti. Tapi di babak pertama mereka dapat peluang loh, satu kali kena tiang dari Adam Alis kalau nggak salah, kemudian satu lagi itu Ilham Udin Armain. Itu ya, Ilham Udin ini parah juga ya. Jadi dia itu sudah satu lawan kiper loh, sudah berdiri bebas meninggalkan defender yang lain, tinggal tendang meleset. Aduh, parah ini. Ilham Udin ini
bukan suwe, emang parah finishingnya. Harusnya gol itu 1-0, tapi akhirnya Persija kan dapat peluang. Persija tidak dapat banyak peluang, maksudku tidak dapat banyak peluang, tapi di peluang keduanya, jadi si striker dari Ceko ini, Kramarka apa lupa namanya itu, Kremeric atau siapa itu, dari Republik Ceko, strikernya itu berhadapan sama backnya Arema itu Sergio nomor 4, dan tendangnya itu lewat kolong kakinya si Sergio, dikolongin Sergio, dan gol di Persija di sisi kiri gawang. Golnya bagus sih dari luar kotak penalti juga, tapi ya nomor 4 blunder sih, yaitu Sergio itu blunder di nutmeg juga, dia biarkan bolanya nutmeg juga mas, lewatin kolong kakinya gitu. Kemudian apa itu ya, setelah gol tersebut Arema masih berusaha menyerang. Di babak kedua Arema menyerang terus sampai aku dengar komentatornya bilang Andre Tani sampai melakukan 3 atau 4 save. Oh ya, sama juga Andre Tani selama 7 pekan ini melakukan 30 save. Itu kiper di Indonesia nggak ada yang bekerja lebih berat dari Andre Tani, kiper Persija. Jadi ya backnya ini juga masih betul dituin. Tapi ya satu yang kusat ya, back muda Muhammad Ferrari ini juga pemain timnas U19 kapan lalu, kapten juga ini. Ya apa ya, aku nggak tahu ya, dia berani sama orang lebih tua ya. Aku nggak tahu apakah harus salah atau harus kritik dia. Mau tak bilang nggak sopan, tapi dia juga, tapi itu mungkin nggak perlu ya, soalnya dia kan menunjukkan itu sih, dia menunjukkan bahwa waktu itu emang backnya tuh lagi hancur performa backnya, jadi Ferrari itu kayak teriak tolong jaga gitu, kelihatannya kayak gitu ya. Ya masih nggak apalah gitu ya. Skor 1-0 sampai akhir ya. Persija ini lagi bagus-bagusnya juga. Persija ini sama kayak Persis Solo, dan mereka lagi mengalahkan Arema ini juga, berarti sudah 3 kemenangan beruntun bagi Thomas Doll, pelatih Persija. Ya, salah satu yang bagus dari Persija, kenapa saya juga beberapa kali lihat, karena permainannya bagus. Permainannya dari bawah-bawah. Jadi nggak banyak umpan-umpan lambung apa gitu. Mungkin ada tapi nggak banyak. Itu bagus ya, apalagi kalau pelatih dari Jerman. Kemudian yang terakhir itu ada PSM Makassar lawan Persib. Korea 5-1. Yakub. Oh ya, si siapa itu? Yakub Sayuri ini pemain luar biasa banget. Dia cetak 2 gol. Pemain Yakub Sayuri ini harusnya menurut dipanggil timnas. Dia tuh lincah, mampu cari ruang, tendangannya sangat bagus. Dia 2 kali di pertandingan ini tendangnya dari luar kotak penalti, jadi dia bagus tendang dari lini kedua. Ya kalau nggak tahu ya, kalau di Chelsea mungkin mirip kayak Mason Mount gitu, jadi tendang dari jarak jauh tuh bagus dia masih, dan ya bagus. Nah, aku bingung kenapa dia belum dipanggil timnas sama Sinta, ya mungkin harusnya dipanggil juga ya menurutku. Habis itu juga si siapa itu, Ahmad Febrianto kalau nggak salah yang kasih asisnya, itu juga dia kasih 2 asis, bagus juga. Oh ya, sama PSM pemain mudanya bagus juga. Siapa itu, bukan Ramadan itu ya, dia tidak 2 gol, oke, bagus, striker ya. Ini pemain muda masih bisa berkembang itu, aku bisa menilai pemain dari satu laga sih. Kemudian juga satu lagi siapa itu, 2 gol itu, 2 gol Sayuri sama 1 gol lagi, aku lupa siapa namanya. 5. Kalau golnya Persib itu dari Marklock 5-1. Marklock tendangannya itu terukur, jadi itu komentatornya bilang tendangannya itu terukur, jadi Marklock itu sudah prediksi tendangan, jadi kasih tendangannya Marklock tuh nggak keras tapi melambung ke sisi kiri ya, kayak menukik gitu, menukik. Jadi susah bagi kiper juga, tendangan cukup keras. Jadi kayak di atas bolanya, di atas gawang tiba-tiba turun, kaget kipernya paling gitu. Ya apa ya, aku ya kagetnya di Persib ini juga. Tak pikir Luis Milla sudah apa itu, kan dia kan sudah resmi tunjuk, tak pikir sudah mendampingi, ternyata belum, masih asistennya. Makanya aku bingung dong, mana Luis Milla ini.
betul aku pengen lihat dia dampingi timnas gitu. Mungkin dia belum sampai ya atau gimana, aku kurang tahu juga. Mungkin nanti aku lihat berita lagi coba. Aku sih harapnya Luis Milla sekarang dampingi timnas sih, soalnya apalagi Persib ini lagi buruk, lagi berapa ya, lagi 2 kekalahan beruntun sekarang. Jadi ini tim memang butuh angin segar lah, butuh pelatih baru. Luis Milla apa ya, asistennya juga ya masih gitu-gitu aja, masih nggak bagus lah. Jadi Luis Milla, aku harap Luis Milla cepat datang. Ya sekarang Persib juga jadi bulan-bulanan ya, banyak media yang membuli Persib. Jadi ya mungkin ini nguji mentalnya mereka gitu, apakah mereka bisa kuat, apakah aku harap Persib bisa bang, karena Persib ini masih salah satu tim besar. Sekarang mereka lagi di peringkat 14. Bagi PSM ini kemenangan yang bagus sih, setelah mereka kalah di Piala FC final kemarin. Pembahasannya bagus. Terima kasih sudah menonton.